Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali dibangunkan dengan nafas kehidupan yang baru. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 6 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sahabat terkasih, sekilas ayat ini terdengar seperti sebuah teguran yang keras. Namun, jika kita merenungkannya lebih dalam, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mengundang kita untuk memiliki hati yang utuh bagi Tuhan. Tuhan Yesus tidak sedang melarang kita bekerja, mencari nafkah, atau menikmati berkat yang Tuhan berikan. Bahkan Alkitab mengajarkan kita untuk bekerja dengan rajin dan bertanggung jawab. Yang menjadi perhatian Tuhan Yesus adalah siapa yang menjadi tuan atas hati kita. Mammon bukan hanya berarti uang. Mammon melambangkan segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita. Bisa berupa harta, pekerjaan, jabatan, kenyamanan, kesuksesan, bahkan kekhawatiran akan masa depan. Karena hati manusia hanya memiliki satu tahta. Jika tahta itu ditempati oleh Tuhan, kita akan menikmati damai sejahtera. Namun, jika tahta itu ditempati oleh uang, keberhasilan, atau rasa takut, hidup kita akan terus dikuasai kecemasan. Orang yang menjadikan uang sebagai sumber rasa aman akan selalu takut kehilangan. Orang yang menjadikan jabatan sebagai identitas akan gelisah ketika posisinya terancam. Orang yang menjadikan kesuksesan sebagai tujuan hidup akan sulit bersyukur karena selalu merasa belum cukup. Tetapi ketika Tuhan menjadi yang terutama, kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, namun hati kita tidak diperbudak oleh semua itu. Karena kita tahu hidup kita berada di tangan Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang pria muda yang baru saja mendapatkan pekerjaan impiannya. Gajinya besar, karirnya terus berkembang, dan banyak orang mengaguminya. Pada awalnya, setiap pagi, ia selalu meluangkan waktu membaca Alkitab dan berdoa sebelum berangkat bekerja. Hari Minggu pun ia tidak pernah melewatkan ibadah. Namun, semakin tinggi tanggung jawabnya, semakin padat pula jadwalnya. Perlahan-lahan, waktu bersama Tuhan mulai berkurang. Ia sering berkata dalam hati, "Nanti kalau pekerjaanku sudah lebih stabil, aku akan kembali rutin berdoa dan membaca firman Tuhan." Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Semua yang diimpikannya akhirnya tercapai. Ia memiliki rumah yang nyaman, kendaraan yang bagus, dan tabungan yang terus bertambah. Namun, ada sesuatu yang tidak ikut bertambah, yaitu damai di dalam hatinya. Ia mulai sulit tidur. Pikirannya selalu dipenuhi target pekerjaan. Sedikit kesalahan membuatnya marah. Bahkan ketika sedang berkumpul bersama keluarga, pikirannya tetap sibuk memikirkan pekerjaan. Suatu malam, ketika sedang merapikan lemari, ia menemukan Alkitabnya. Di dalamnya terselip secari kertas berisi doa yang pernah ia tulis saat pertama kali diterima bekerja. Doanya sangat sederhana. "Tuhan, jangan biarkan pekerjaanku mengambil tempatmu dalam hatiku." Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia sadar
bahwa bukan pekerjaannya yang salah, tetapi tanpa disadari, pekerjaannya telah menjadi tuan yang mengendalikan hidupnya. Malam itu juga ia berlutut dan berkata, "Tuhan, aku ingin kembali menempatkan Engkau di tempat yang terutama." Pekerjaannya tidak berubah, kesibukannya juga masih sama. Tetapi sejak hari itu, hatinya berubah. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini kita juga sedang memikirkan banyak hal. Tagihan yang harus dibayar, usaha yang belum berkembang, pekerjaan yang semakin berat, anak-anak yang membutuhkan biaya, atau masa depan yang terasa belum pasti. Semua itu adalah bagian dari kehidupan. Tetapi jangan biarkan semuanya mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita. Sahabat terkasih, ketika Tuhan menjadi satu-satunya Tuan dalam hidup kita, kita tetap rajin bekerja, tetap bertanggung jawab, tetap berusaha memberikan yang terbaik. Namun hati kita dipenuhi damai. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ampuni kami karena seringkali kami lebih melekat pada uang, pekerjaan, keberhasilan, atau kekhawatiran daripada kepadamu. Hari ini kami memilih Engkau menjadi Tuhan atas seluruh hidup kami. Pimpin setiap langkah kami dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, maupun keluarga. Ajarkan kami bekerja dengan setia, tetapi tetap mengandalkan Engkau di atas segala sesuatu. Berkatilah setiap orang yang sedang bergumul dengan kebutuhan hidup. Bukalah jalan yang tidak kami lihat. Cukupkan setiap kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera, sehingga kami dapat menjalani hari ini tanpa rasa takut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya hati kita tetap menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, dan damai-Nya menyertai setiap langkah sepanjang hari. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.